Shalom, selamat berjumpa dengan gue saya, tapi Grace, Unlimited, and Encouragement, anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan dalam hidup ini, bahwa kita tidak pernah sendiri, ada sang penopang hidup kita yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib. Ya, saudara, tema hari ini adalah gandum di Mesir. Gandum di Mesir. Ketika Yusuf berada di Mesir, di penjara, Fir'aun bermimpi dan mimpinya itu terjadi. 7 tahun masa kelimpahan, lalu 7 tahun masa kekurangan. Dan pada waktu terjadi 7 tahun masa kekurangan, di Mesir itu tersedia gandum, di mana gandum itu disimpan di gandum itu tersimpan di oleh Yusuf, disimpan di granaris atau lumbung. Nah, ketika disimpan di lumbung, di Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-57, Kejadian 41 ayat yang 57, iya, di sana ada firman Tuhan yang luar biasa, saudara, di mana ada pewahyuan yang luar biasa tentang pesan daripada gue, Grace Unlimited and Encouragement malam hari ini. Dikatakan, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf karena kelaparan yang makin hebat di seluruh negeri. Ada peristiwa yang hebat pada waktu itu, yaitu kelaparan di seluruh negeri. Lalu penduduk seluruh bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab ada makanan di Mesir. Dan penguasanya di Mesir pada waktu itu yang dipercaya adalah Yusuf. Surah Yusuf adalah gambaran daripada orang percaya. Yusuf adalah gambaran daripada kehadiran Tuhan di Mesir melalui seorang yang terpilih, diberkati, diber, eh, dalam berkat Abraham, yaitu Yusuf. Tuhan sudah mengatur apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah bahwa akan terjadi kekurangan, kelaparan, penderitaan, kesusahan. Tidak hanya di Mesir, tapi dikatakan seluruh negeri di Mesir itu. Dan anehnya, seluruh penduduk di bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum. Nah ini, untuk membeli gandum. Gandum adalah makanan, kebutuhan utama, kebutuhan pokok, untuk supaya mereka dapat makan dan mereka tidak menjadi lemas kemudian mati. Jadi gandum adalah bicara tentang kehidupan. Yusuf dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk memimpin adanya persediaan yang berlimpah, mengadakan persediaan yang berlimpah di Mesir,
Sehingga penduduk bumi, dikatakan, saudara, penduduk bumi itu bagaimana bisa berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Untuk membeli sesuatu untuk memperpanjang kehidupan mereka karena alami kesusahan, kelaparan, menghadapi kematian. Hanya gara-gara kehadiran seorang nama Yusuf. Yusuf orang sederhana. Nah, ini gambaran dari Yesus Kristus hari ini, saudara. Kita percaya bahwa seluruh penduduk di bumi akan percaya kepada satu nama Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Itu karena Yesus. Karena Yesus yang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri berkata, akulah roti. I am the breath of life. Jadi Yesus adalah roti hidup. Yesus itu adalah roti kehidupan. Untuk membuat, mengadakan makanan untuk perpanjang hidup. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah roti itu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia mati. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara, pada waktu di zaman di Mesir, seluruh penduduk di bumi datang ke Mesir hanya untuk mendapatkan gandum, beli gandum pada Yusuf, agar mereka terlepas dari bencana kelaparan yang makin hebat. Hari ini, bila di bumi ini, kita hidup di sini, mungkin ada satu bencana yang sedang melanda. Ada satu ancaman yang sedang melanda dan datang kepada kita. Apabila pada waktu itu seluruh penduduk bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Hari ini di dalam Yesus, Yesus menyediakan keselamatan free. Keselamatan itu free. Berkat Tuhan itu free di dalam Yesus. Saudara, ini adalah anugerah. Mesir adalah tempat bagi bangsa Israel. Itu bukan tempat menetap. Hanya sementara. Berbondong-bondong keluarga Yusuf, keluarga Israel, menuju ke Mesir karena membutuhkan gandum. Membutuhkan makanan. Saya mau berkata kepada saudara, ada gandum di Mesir. Karena ada Yusuf, orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, untuk memimpin, mengadakan suatu pengadaan. Mengadakan pengadaan itu mengadakan lombong untuk menyimpan gandum. Hari ini Yesus Kristus, dia datang membawa kelimpahan. Dia membawa kelimpahan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walau sudah dia mati. Ada kebangkitan dalam Yesus. Ada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Artinya, saudara, Mesir itu adalah tempat sementara mereka hidup, Israel hidup. Tetapi juga sama dengan kita, selama kita di bumi. Kita di negeri asing. Ini adalah tempat asing bagi kita. Karena kewargaan saya, kewargaan saudara, adalah warga surga. Katakan bersama saya, aku warga surga. 1, 2, 3. Aku warga. Saudara dan saya, kita ini warga surga. Sementara kita masih di bumi. Di bumi, saudara, itu seperti orang datang ke Mesir, membeli gandum. Mau menukarkan sesuatu dengan yang dimiliki untuk dapatkan gandum. Yesus menawarkan dirinya kepada saudara-saudara. Itu cuma-cuma dia menyediakan keselamatan, pembenaran, perdamaian, pengampunan dosa, cuma-cuma. Dan datang kepada Yesus, pasti
kita tidak dengan tangan kosong ketika telah kita bersama dengan Yesus. Apa saudara? Diberkati. Engkau datang kepada Yesus. Itu kita sebagai orang yang hidup di Mesir atau hidup di zaman yang sementara ini. Karena Mesir hanya tempat tinggal sementara bagi umatnya Israel. Yusuf. Mereka punya tanah perjanjian, Kanaan. Kita juga begitu. Kita punya rumah di surga di dalam Tuhan. Sementara kita di bumi ini seperti Mesir. Untuk mendapatkan barang apapun kita mesti beli. Atau menukarkan sesuatu. Seperti seluruh penduduk bumi itu dalam Kejadian pasal 157, mereka harus membeli gandum dari Yusuf. Seperti seseorang itu mau membayar sesuatu kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Sementara saya dan saudara itu diberi free. Dan kalau saudara memperhatikan kisah ini, keluarga Israel, yaitu anak-anak Yakub, termasuk 10+1, 11 saudara-saudara Yusuf, akhirnya pulang tanpa membayar, tanpa kehilangan emas, perak, uang untuk mendapatkan gandum. Gara-gara ada Yusuf. Sementara seluruh penduduk di bumi itu beli gandum. Saudara, sulit untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan di dalam Yesus tanpa harus membeli. Semua orang harus beli. Tetapi saya dan saudara, kita telah paid in full, dibayar oleh Yesus lunas segala dosa kesalahan kita. Kita bukan lagi membayar, tapi mendapatkan cuma-cuma penebusan Kristus Yesus. Kita anak Tuhan. Karena kenapa? Seluruh penduduk bumi beli gandum ke Yusuf. Tapi keluarga Yusuf itu pulang dengan membawa gandum yang free. Artinya apa, saudara? Saya dan saudara hari ini ada kabar baik yang kita membaca Efesus pasal yang ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Efesus 2 ayat 19, yaitu, karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing. Saya dan saudara bukan lagi orang asing, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Atau di dalam King James Version di sana di dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan, ini King James Version. Now, therefore, you are no more strangers. Kita bukan lagi orang asing, but fellow citizen with the saints. Kita sesama warga dengan orang-orang kudus and of the household of God. Kita ini anggota keluarga Elohim. Yusuf, ayah dan keluarga Yusuf, kakak-kakaknya, saudaranya, karena dia anggota keluarga Yusuf, seluruh penduduk bumi beli gandum di Mesir melalui Yusuf, tapi seluruh keluarganya enggak beli. Sudah ditanggung oleh Yusuf. Ini grace. Ini anugerah. Hari ini, Yesus Kristus, dia menyediakan keselamatan, dia menyediakan berkatnya, dia menyediakan kesembuhannya, dia menyediakan pengampunannya, dia menyediakan kekuatan, kuasa, penyertaannya kepada saya dan saudara. Kita tidak harus membeli. Kenapa? Karena saya dan saudara telah diangkat
Kita menjadi anggota keluarga Elohim, menjadi anggota keluarga Tuhan. Katakan bersama saya. Aku adalah anggota keluarga Tuhan. 1, 2, 3. Di dalam Kristus aku adalah anggota keluarga Tuhan. Ini yang ngomong firman loh, saudara. Ini yang ngomong Efesus 2 loh, ayat yang ke-19. Bahwa kita ini adalah the household of God. Anggota keluarga Elohim, anggota keluarga Tuhan sendiri. Di dalam Kristus. Membeli itu artinya kita mesti mengeluarkan sesuatu untuk tukar. Kita mesti berkorban. Kita mengeluarkan apa menjadi milik kita yang berharga. Tapi Yesus, darahnya yang mahal, yang berharga itu, telah ditukarkan dengan segala hal, dosa kematian untuk penghukuman tuntutan. Ditukarkan dengan kita. Dan saya sudah dijadikan anggota keluarga itu. Anggota keluarga Yusuf tidak membeli gandum, tapi pulang dibawain gandum. Saya dan saudara dalam Kristus, kita ini telah ditanggung segala dosa kesalahan kita oleh Yesus di atas kayu salib. Kita dijadikan anggota keluarga ini. Maka berkat kesembuhan, pengampunan, pemulihan, pembebasan, mujizat, keajaiban di dalam Yesus itu free kepada engkau cuma-cuma karena Yesus telah membayar semua dosa kesalahan kita. Katakan amin. Gandum di Mesir bicara tentang persediaan dan kelimpahan di negeri yang bukan negerinya sendiri. Karena Israel punya negeri namanya Kanaan. Ini di Mesir. Kita di bumi, saya dan saudara warga surga. Di bumi itu kita seperti orang Israel di Mesir, yaitu kita di bumi. Di bumi ini segala sesuatu itu membayar, tidak ada yang nggak bayar. Beli minuman bayar, beli makanan bayar, ya nggak? Kecuali yang nanam. Tapi tidak semua orang mau menanam makanan sayuran dengan bumbu, beli mesti. Macam-macam dengan bumbu dapur. Tapi dalam Yesus ketika semuanya beli, keluarga Yusuf tidak ada yang beli, artinya ditanggung oleh Yusuf, diberkati oleh Yusuf, pulang bawa berkelimpahan, berkantong-kantong oleh Yusuf, plus mereka diberkati. Artinya apa? Hari ini di dalam Kristus, saya dan saudara, segala yang kau butuhkan untuk kesembuhan saudara, untuk penderitaan saudara, untuk segala apa yang kau butuhkan, Dia telah sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagi keluarga Israel, kekurangan gandum, penderitaan, kekurangan. Mereka harus beli di Mesir. Hari ini kita selama di bumi ini, kayak seperti di Mesir. Semua harus bayar. Tidak ada yang gratis, betul saudara? Tapi dalam Yesus, kita dijadikan anggota keluarga Elohim. Seperti anggota keluarganya Yusuf itu di Mesir, nggak jadi beli gandum, malah pulang dibawain gandum banyak, diberkati. Kita juga seperti di Mesir, kita hidup di bumi ini, semua harus bayar. Ya, kita harus bayar. Tiket bayar, makanan bayar. Tetapi ada Yesus. Kita anggota keluarga ini. Dia yang menanggung segala keperluan, kebutuhan kita. Engkau diberkati. Mungkin saudara harus membeli. Tapi untuk beli, materinya Tuhan yang sedia. Gandum di Mesir bicara tentang kelimpahan, persediaan yang ada di Mesir. Yang dari tanah Kanaan, tanah perjanjian, juga kekurangan gandum harus pergi ke sono. Karena di sono ada Yusuf, orang dipilih Tuhan.
Hari ini kita ada Yesus. Mereka anggota keluarga di sono tidak beli, tapi mereka dibawai makanan gandum berlimpah pulang ke Kanaan. Saya dan saudara, selama kita hidup di bumi, segala sesuatu tidak ada gratis. Baju beli, makanan beli, tusuk telinga ini beli. Semua beli, saudara. Tapi kabar baiknya, kalau keluarga Yusuf ditanggung oleh saudaranya, Yusuf mereka pulang dengan cuma-cuma gratis kelimpahan gandum. Saya dan saudara kita ini anggota keluarga Elohim. Efesus 2 ayat 19. Maka kita sebagai anggota keluarga, ada ada Yesus yang merupakan buah sulung roh, yang utama dari segala ciptaan baru yaitu kita. Dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir itu orang asing. Kita juga, saudara, dulu orang asing tanpa Yesus. Efesus 2:19 tadi, saudara, saya ulangi di Efesus 2 ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa dulu, gitu ya, dikatakan dulu, sekarang, dulu kita asing, pendatang. Tapi sekarang, kita bukan lagi orang asing pendatang, tetapi sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Artinya, bahwa di dalam Yesus, ya semuanya di bumi ini beli. Tapi ada persediaan dari Tuhan yang membuat kita itu dapat mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seperti keluarga Israel. Datang ke Mesir untuk mau beli gandum, tapi malah pulang gratis. Sudah ditanggung oleh saudaranya, yaitu Yusuf. Kita saat ini anggota keluarga ini. Di bumi, ya semuanya mesti. Tapi ada Yesus. Dia yang menanggung segala kebutuhan kita. Dia memberikan jalan. Dia memberikan kesembuhan. Dia memberikan kelepasan. Yesus memberi jalan mujizat. Bagi keluarga Yusuf, kakak-kakaknya dan saudaranya semuanya ini yang datang, maunya beli gandum, pulang malah bawa mujizat, membawa berkantong-kantong gandum, berkelimpahan. Dari Mesir loh. Kita selama di dunia ini, Tuhan menyediakan kelimpahan berkat untuk memenuhi segala kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang sudah butuhkan? Firman Tuhan berkata, no pay, ambil. Bukan engkau yang bayar, tapi Yesus. Dia yang menanggung hidup saudara. Ini adalah grace unlimited. Ini adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Kita saudara, engkau pernah mengimani sesuatu dan engkau seharusnya bayar tapi tiba-tiba tidak bayar. Saya punya teman di sini. Dia menginginkan rumah. Tuhan, aku mau beli rumah itu. Tapi aku nggak mau bayar, katanya. Lalu dia tiba-tiba dihubungi temannya. Temannya ini udah lama nggak kontak dan berkata, padahal dia pengusaha bukan hamba Tuhan. Ingat gitu, wah aku ingat kamu, aku ingin berkati kamu, ingin berkati kamu. Padahal dia bukan hamba Tuhan. Kemudian dia ditransferi uang 200 juta. Padahal ya dia yang punya uang. Dia tidak kekurangan, dia kelimpahan. Tapi dia oleh temannya dikasih berkat 200 juta, lalu dia akhirnya 200 juta itu dibelikan rumah yang dia pinginin.
Akhirnya uang itu pas habis, saudara, dengan dibeli, kemudian dengan biaya notaris, balik nama, dan sebagainya, pas 200 juta. Dan dia merasa, oh iya, aku ingin, tapi Tuhan beri. Seperti keluarga Yusuf di Kanaan, kekurangan gandum, ingin beli gandum di Mesir, tapi ternyata pulang, uangnya pun juga ikut pulang, bersama gandum yang dibutuhkan. Selama di dunia ini, Tuhan yang sama. Mungkin kau tidak mampu untuk membelinya. Mungkin kau tidak punya kekuatan untuk memilikinya. Tidak punya power untuk memilikinya. Tapi ada Yesus. Ada Tuhan. Dia yang selalu membuka jalan. Memenuhi segala keperluan kita untuk menanggung segala apa yang kau derita, apa yang kau alami. Gandum di Mesir berbicara tentang persediaan Tuhan di negeri asing. Kita di bumi ini asing. Tapi kita tidak lagi asing bagi surga. Karena kita dijadikan warga surga dan dijadikan anggota keluarga Elohim. Sebagai anggota keluarga Elohim, anggota keluarga Tuhan, Efesus 2:19 tadi, kita di bumi, meskipun asing di bumi, tapi kita tidak asing bagi sesama warga surga. Dan dia yang empunya surga, menanggung hidup kita. Apa yang kebutuhkan di bumi ini? Ada gandum berkelimpahan yang Tuhan berkati untuk saudara dan saya katakan amin. Ini hal yang luar biasa. Berkat Tuhan tidak bergantung dari seberapa banyak uangmu. Berkat Tuhan tidak bergantung dari seberapa banyak kekuatan dan kemampuanmu. Berkat Tuhan tidak kelimpahan Tuhan, kelimpahan berkat Tuhan tidak bergantung dari seberapa banyak yang kita kerjakan untuk mendapat. Tetapi anugerahnya tidak terbatas itu berkata, aku menyediakan sekalipun engkau tak punya kekuatan, sekalipun engkau tak punya sesuatu untuk menukarkannya, aku memberkati. Kenapa, saudara? 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-9, katakan begini. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan, sebab kamu mengetahui anugerah, grace, anugerah Tuhan, the grace God, the grace our God, Jesus Christ, bahwa sekalipun dia kaya, namun karena kamu, dia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. Karena Yesus mati di atas kayu salib, saya dan saudara dijadikan berkecukupan dan berkelimpahan. Karena Yesus. Wah, ini susah dilogika. Bisa dipercayai. Itulah firman Tuhan. Coba saudara merenungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan hari-hari. Kau tidak mampu. Mungkin engkau juga mampu kalau engkau mau membelinya. Tapi ada Yesus yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir itu membawa harta benda untuk menukarkan gandum. Tapi mereka pulang akhirnya mendapatkan gandum plus harta benda mereka dibawakan juga. Sudah ditraktir oleh saudaranya Yusuf.
Kita hari ini anggota keluarga Elohim. Saudara saya, segala kebutuhan kita, ada yang nanggung, ada yang traktir di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Persis sama seperti saudara-saudara Yusuf itu. Ini kabar baik, saudara. Gandum di Mesir bicara tentang kelimpahan dan persediaan Tuhan di tempat kita tinggal di Mesir. Maksudnya, Mesir bicara tentang negeri asing. Bumi ini negeri asing bagi kita. Rumah kita surga. Selama di negeri asing ini, di bumi, ada persediaan gandum berlimpah. Ada persediaan pertolongan Tuhan yang berlimpah. Ada persediaan mujizat dan keajaiban Tuhan yang disediakan bagi kita berlimpah. Kita tak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Kekurangan kita tidak akan mengurangi pertolongan dan berkat Tuhan. Kelemahan kita tidak akan pernah bisa mampu melemahkan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Bahkan dikatakan, saudara, di 2 Korintus pasal yang ke 12 ayat yang ke-9, di sana dikatakan tentang grace, tentang anugerah Tuhan, yang dikatakan begini. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. My grace is sufficient. My grace is enough. Karena itu, dengan segenap hati aku cukuplah anugerah dalam kelemahan, kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Saudara-saudaranya Yakub, Yusuf ketika ke Mesir untuk beli gandum, apa yang menjadi kekurangan mereka? Tak punya kuasa, tak mengenali, tak tahu itu Yusuf, gitu ya. Itu ternyata membuat kuasa Yusuf menjadi sempurna untuk menolong mereka. Bayangin kalau belum mereka mengenali Yusuf adiknya. Loh, kamu kan adikku kok jadi penguasa. Kok bisa-bisa mereka, kalau begitu kamu kan kelebihan gandum. Ayo minta. Nggak, bukan grace yang terjadi. Dan anugerah kayak itu. Tapi dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, karena itu dengan setengah hati aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungiku. Ayo saudara, engkau ini dilimpahi anugerah. Tidak ada kekuatan kita yang mampu membuat Tuhan menolong kita. No, engkau diberi kekuatan bukan untuk menghadapi Tuhan. Engkau diberi kekuatan adalah untuk menghadapi diri saudara sendiri. Sementara penguasa dunia ini udah ditaklukkan. Ketika menghadapi untuk diri saudara sendiri, saudara akan berkata, aku kuat di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Gandum di Mesir bicara tentang kelimpahan, persediaan yang Tuhan sediakan di Mesir. Mesir itu negeri asing bagi orang Israel. Kita di negeri asing sekarang di bumi, tapi kita dijadikan warga surga, anggota keluarga Elohim. Di negeri asing ini di bumi, ada kelimpahan persediaan daripada berkat Tuhan itu yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Selama di bumi engkau dipelihara, gandum yang kau butuhkan, kebutuhan pokokmu. Gandum bicara tentang kebutuhan utama makan. Kebutuhan utamanya itu makan. Tetapi Tuhan sediakan. Apa yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup saudara tadi? Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang kau butuhkan? Yesus menyediakan kelimpahan. Dia menyediakan gandum. Kalau lumbung gandum di Mesir yang dibuat oleh Yusuf,
Joseph Granaris. Hanya untuk 7 tahun saja. Karena 7 tahun terjadi kelimpahan. Hanya 7 tahun ada kadaluarsanya. Tapi di dalam Kristus persediaan Tuhan tidak ada kadaluarsanya. Di dalam Kristus persediaan Tuhan itu berlimpah. Tidak ada kata lumbung Tuhan itu jebol, rusak, kelebihan muatan, gak ada. Artinya begini, kalau lumbung Yusuf, kelebihan eh, gandum mungkin disimpan di luarnya granaris, di luarnya lumbung itu. Karena kelebihan. Tetapi Tuhan, kelimpahan dan kelebihannya selalu cukup untuk menyediakan bagi segala keperluan kita. Percaya, katakan amin. Itu persediaan tuh. Itu Tuhan sediakan. Untuk itu, yuk saudara, biarlah engkau alami berkat sebelum tidur malam hari ini. Itu gandum di Mesir. Artinya ada kelimpahan dan ada uh, berkat Tuhan, kelimpahan, janji Tuhan yang disediakan bagi kita selama kita hidup di bumi. Karena Tuhan mengasihi kita. Israel itu pilihan Tuhan, makanya dipelihara ajaib meski kekurangan. Saudara itu juga dipilih oleh Yesus, bukan karena saudara yang pilih. Oleh anugerah kau diselamatkan, itu pilihan Tuhan. Engkau yang dipilih, Tuhan tidak akan membiarkanmu berkekurangan. Selama hidup di bumi ini, ada gandum, ada persediaan makanan, ada persediaan untuk memperpanjang kehidupan, yaitu makanan. Orang kan kalau nggak makan kan mati, kalau dia makan dia memperpanjang hidupnya, kan gitu kan. Makanya saya berkata untuk memperpanjang kehidupan. Kandung di Mesir bicara tentang kelimpahan persediaan yang Tuhan sediakan selama kita hidup di bumi. Sebab Mesir itu negeri asing bagi Israel, tapi mereka alami kelimpahan gandum juga. Dan kita juga, ini negeri asing di bumi ini. Kau pergi kemanapun itu masih asing. Mau pergi ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, ke Dubai, kemanapun itu negeri asing. Sebab kita punya negeri sendiri di dalam Kristus. Di sana Tuhan sudah menyediakan kelimpahan gandum, saudara. Untuk apa? Untuk memperpanjang umur hidup saudara, menikmati berkat penyertaan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Tuhan mau engkau menikmati itu dengan rasa syukur yang berkelimpahan. Sekarang saudara sudah tahu, di negeri asing sekalipun, di Mesir, Tuhan menyediakan gandum berlimpah ketika Israel di negeri perjanjian Kanaan alami kekurangan, kelaparan, disediakan, dan mereka akhirnya berkelimpahan gandum, free. Kita selama di dunia ini negeri asing buat kita. Kita hanya, orang Jawa berkata, ning donya mung mampir ngombe. Hidup di dunia ini hanya mampir minum katanya. Tapi mampir minum pun Tuhan menyediakan gandum yang berkelimpahan bagi saudara. Makanan, bicara tentang makanan, bicara tentang uh, segala keperluan untuk kehidupan kita. Dia sediakan dalam hidupmu. Engkau takkan pernah kekurangan. Karena Yesus baik kepada kita. Katakan amin. Saudara berkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Yang diberkati Tuhan, klik copy. Itulah Yesus. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Dan saya kehabisan bahan. Tapi kebaikan Tuhan itu ajaib. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dalam hidup kita tidak bergantung kebaikan kita. Tapi semua bergantung pada dirinya sendiri yang baik kepada kita.
Katakan amin. Nah, ayat yang terakhir. Kita membaca, di ayat mana sebentar, saya kok kehilangan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir, sebelum kita doa dan beristirahat, 9 ayat yang ke-8. Tuhan sanggup. Nah, ini. Elohim itu sanggup. Sanggup apa? Dikatakan bahwa dia sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu. Supaya kamu senantiasa beroleh kecukupan dalam segala sesuatu. Dan berkelimpahan dalam perbuatan. Tuhan melimpahkan anugerahnya melalui Yusuf. Dan Yusuf kemudian berbagi kelimpahan itu dengan saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya pulang ke Kanaan membawa gandum yang berkelimpahan. Saya beritahu, Yesus Kristus, Tuhan, bagi kita, Dia telah membuat persediaanmu berkelimpahan selama kita hidup di dunia ini. Bukan bergantung kebaikan dan kemampuan kita, tapi semua bergantung kepada Yesus Kristus yang telah mati ganti dosa kita di dan katakan amin. Sehingga hidup kita ini selalu ada saja persediaannya. Katakan bersama saya, di dalam Yesus, apapun yang kubutuhkan selalu saja ada. Sekali lagi, kita deklarasi firman. Di dalam Kristus, apapun yang kubutuhkan selalu saja ada bagiku. Karena Tuhan menyediakan bagiku. Selalu saja ada. Dan gak ada. Saya pernah beberapa kali ke Israel. Tahun 2017, lalu yang terakhir itu tahun 2020, lalu yang latestnya adalah tahun 2022, semuanya itu free. Saya kayak alami kelimpahan gandum. Udah free seperti saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir ke Yusuf, pulang free. Kemudian saya kayak, waduh, limpahan. Bukan karena saya hebat, karena Yesus yang hebat. Apapun yang kau butuhkan, engkau ini di negeri asing, kayak Mesir di bumi ini. Tapi Tuhan menyediakan kelimpahan kan. Artinya apapun yang kau butuhkan, Tuhan sedang dan sudah mengadakan yang kau perlu dalam Yesus Kristus. Percaya malam hari ini diberkati. Terima berkat Tuhan ini. Engkau diberkati karena Kristus rela jadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Kau berkelimpahan dalam segala sesuatu. Berkelimpahan dalam memberi. Kelimpahan dalam melayani. Dan kau tidak akan kekurangan keuntungan. Terima berkat Tuhan. Malam ini istirahat roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Karena Yesus itu baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua diberkati, katakan amin. Amin.